Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan. Walaupun pembelajaran jarak jauh ini, tapi kalian harus tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang teks laporan percobaan. Kompetensi dasar yang akan Ibu sampaikan dalam pembelajaran kali ini yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca atau percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. 4.2 yaitu menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data atau struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Setiap teks memiliki dua komponen, yakni struktur dan unsur kebahasaan. Struktur merupakan bagian-bagian yang secara langsung membangun keberadaan teks tersebut. Sedangkan unsur kebahasaan adalah kecenderungan unsur bahasa yang dipakai dalam teks tersebut yang berbeda dengan kecenderungan penggunaan unsur kebahasaan pada teks jenis lain. Yang berikutnya adalah struktur teks laporan percobaan. Yang pertama adalah bagian tujuan, yaitu berisi pengantar tentang apa yang akan diteliti atau menjelaskan apa manfaat atau mengapa hal itu perlu kita teliti, atau berisi latar belakang singkat atas apa yang akan kita teliti atau kita buat. Yang berikutnya adalah bagian alat dan bahan, yaitu berisi perincian atas alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan. Volume bahan harus jelas atau terinci. Selanjutnya, bagian langkah-langkah, yaitu berisi prosedur kerja dari penelitian atau percobaan, sesuatu yang harus dilakukan secara kronologis. Yang berikutnya adalah bagian hasil percobaan, yaitu berisi apa yang menjadi akhir dari langkah penelitian atau percobaan. Jika berhasil, maka gambarkan tingkat keberhasilannya. Seandainya gagal, maka jelaskan kemungkinan faktor kegagalannya. Dan yang terakhir adalah bagian simpulan, yaitu berisi ikhtisar atau intisari dari apa yang telah diteliti. Di dalamnya dapat berisi saran atau ajakan persuasif. Kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan percobaan, yang pertama adalah banyak menggunakan istilah ilmiah, misalnya osmosis, fotosintesis, borak, gizi, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah banyak menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah, misalnya membersihkan, memotong, dan lain-lain. Yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian, misalnya merupakan, adalah, yaitu, yakni, dan disebut. Yang keempat, menggunakan konjungsi penyebaban, misalnya karena, sebab itu, oleh karena itu. Yang kelima, yaitu menggunakan kata-kata yang bermakna perincian, seperti itu, pertama, kedua, ketiga. Yang kelima, menggunakan gaya formal atau penggunaan kata ganti saya, kami, dan penulis digunakan di dalam jenis teks ini. Dan yang terakhir adalah menggunakan gambar-gambar grafis seperti tabel, grafik, bagan, diagram,
dan sejenisnya. Ibu akan memberikan atau menyajikan teks laporan percobaan. Di sini ada contoh teks laporan percobaan membuat telur asin. Tujuannya yaitu membuat telur asin adalah telur asin yang dibuat dari bebek yang sudah melalui proses pengasinan lebih dahulu. Telur asin mengandung banyak vitamin dan gizi, sehingga mengonsumsi telur asin bisa bermanfaat bagi tubuh. Telur asin bisa dibuat dengan cara tradisional dan sangat mudah karena alat dan bahannya yang sederhana. Alat dan bahan dalam pembuatan telur asin, yang pertama adalah telur bebek, kedua abu gosok, ketiga tanah liat, keempat garam, kelima amplas, keenam langkah-langkah membuat. Yang pertama, cuci telur bebek hingga bersih, kemudian amplas kulit telur sampai tipis. Yang kedua, campurkan abu gosok, tanah liat, dan garam hingga merata. Yang ketiga, lapisi telur yang sudah diamplas menggunakan bahan campuran tadi. Dan yang terakhir, diamkan telur pada suhu ruang hingga 20 hari atau 3 minggu. Hasil telur bebek yang dibuat melewati proses pengasinan seperti di atas menghasilkan telur asin yang sempurna dan lezat. Telur asin ini sangat cocok dikonsumsi bersama nasi putih. Telur asin ini membuat varian konsumsi telur bebek jadi lebih banyak dan tidak begitu amis. Yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu berisi pembuatan telur asin di atas menghasilkan kandungan gizi yang cukup lengkap dan cocok dikonsumsi oleh segala usia. Namun, bagi penderita darah tinggi tidak disarankan mengonsumsi telur asin karena kandungan garamnya yang sangat tinggi. Meskipun kandungan gizinya lengkap, tetapi telur asin tidak dianjurkan dikonsumsi dalam jumlah banyak. Sekian materi tentang struktur dan menyajikan teks laporan percobaan. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu. Yang pertama, buatlah teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur teks laporan percobaan. Silakan nanti kalian melihat contoh-contohnya di internet ya atau di Google. Dan yang kedua, carilah unsur kebahasaan dari teks laporan percobaan yang kalian buat. Selamat belajar, tugas-tugasnya harus kalian kerjakan. Dan sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bisa dipahami oleh kalian semua. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Sekian pembelajaran dari Ibu, ditutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.